Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat rekan-rekan semua, wabil khusus Pak Ketua beserta jajarannya, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di rumah yang begitu adem, sejuk dipandang mata. Tentunya juga karena yang Sohibatul Baitnya juga adalah Ibu Rika, orang yang adem, ya, sejuk dipandang mata. Nah, inilah membuat kita adem juga rasanya berada di sini. Mudah-mudahan tambah barokah, insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita memasuki minggu 10 hari yang kedua di dalam bulan suci Ramadan. Karena fase dalam bulan Ramadan itu ada 3 fase. Yang pertama, awalhur rahmah, kita udah lewatin rahmat kasih sayang Allah. Wa awsatuhu maghfirah, ini adalah 10 hari yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat banget kalau kita banyakin taubat, insya Allah. Baik manusia yang kayak apapun, gak ada yang luput daripada dosa semua. Kata juga Ustadz juga pasti ada dosanya. Jadi saat yang bagus banget momentum kita ini adalah 10 yang kedua, kita banyak minta ampunan, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kedua ini adalah taubat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, asrul awakhir, itu disebut itkum minan nar, merdeka dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita sampai ke ujung akhir Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Tentunya kita sangat bergembira dengan datang bulan suci Ramadan, karena bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gembira aja api neraka udah haram menyentuh badan kita. Ya. Jadi man fariha bidukhuli Ramadan haramahu jasaduhu ala nar. Barang siapa yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita sangat bergembira sekali datang bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah istimewanya adalah yang pertama, setan iblis diikat semua. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan prioritas kepada hambanya untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi nggak ada hari ke hari, detik ke detik, menit ke menit itu kita lewatin tanpa ibadah. Kita bekerja juga bisa menjadi ibadah, bisa Ustaz. Asalkan nawaitunya adalah lillahi ta'ala. Cari nafkah menjadi ibadah. Jadi lelah kita menjadi lillah jatuhnya, kalau disertai dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga ibadah juga. Ya, ibadah juga. Berdagang juga begitu, sama. Ya. Nggak ngapa-ngapain juga dapat ibadah, Ustaz. Dapat ibadah asalkan kita nggak ngapa-ngapainin zikir. Jangan diam doang. Kita kan sekarang udah ada yang pensiun juga. Udah nggak lagi bekerja.
Nah, diamnya kita dengan mengucapkan zikrullah itu pun bernilai ibadah. Jika kita niatnya adalah lillahi ta'ala. Itu yang paling penting pertama, keistimewaan. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakan pahala. Jadi apapun kita, mau itu baca Quran, mau kita itu zikir, mau itu kita sedekah, itu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Makanya kata Nabi, afdhalus sedekah fi Ramadan. Paling baik sedekah itu adalah bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Makanya kita bisa lihat orang di jalan bagi-bagi takjil, bagiin buah, buka puasa. Itu pahalanya luar biasa, Ustaz. Pahalanya luar biasa. Nabi mencontohkan 1 butir kurma saja. Kalau kita bagi kepada teman yang berbuka puasa, itu pahalanya besar. Apalagi kita semuanya tanggung untuk buka takjilnya, kita makan besarnya, semuanya kita tanggung, itu pahalanya yang luar biasa. Itu adalah karunia lipat ganda pahala pada bulan suci Ramadan. Gak ada di bulan yang lain seperti itu. Makanya kalau kita lihat di Madinah, di Mekah, berlomba-lomba orang bersedekah semua. Udah duduk, udah dapat kurma, dikasih lagi kurma lagi. Udah dapat roti, dikasih roti lagi. Dikasih apalagi yogurt, dikasih yogurt lagi. Padahal Ustaz juga kagak doyan juga yogurtnya dimakan. Karena nggak familiar dengan perut kita. Mungkin kalau orang-orang dari Timur Tengah, orang Arab, orang Pakistan, India, dia biasa makan yang asam-asam model begitu. Kalau kita kan cucu yang manis-manis macam kolak. Nah di Arab nggak ada yang kolak. Siapa yang bisa sempat makan kolak? Ya kan? Nah itulah maka apa? Ya udah, semua mengambil keberkahan yang namanya kita bersedekah. Apapun, punya kurma dikasih, punya permen sekalipun kita bagi. Karena kita berlomba-lomba untuk melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi di bulan lain selain bulan suci Ramadan. Makanya kita pada banyak yang kumpul, buka puasa bersama. Tujuannya apa? Kita mengharap ridho dari Allah, sedekahnya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah kita kumpul di sini, ya luar biasa. Kita kumpul di sini, pahalanya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi momentum yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang istimewa dari bulan suci Ramadan, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kemarin kita udah lewat malam 17, Nuzulul Quran. Kenapa Nuzulul Quran itu istimewa? Karena pada saat bulan Ramadan lah Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di peristiwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Itu pertama kali baginda Rasulullah menerima wahyu, diangkat menjadi nabi dan rasul. Pertama kali Quran turun, itulah yang namanya keberkahan nuzulul Quran. Ada yang istimewa nanti 10 yang akhir, yaitu Ashrul Awakhir. Ada malam, namanya malam satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan kalau kita bayangin itu berapa tahun? 83 tahun, belum tentu umur kita sampai menyentuh di angka 83. Kita 50 aja udah oleng, 60 apalagi udah gak kuat bangun. Tadi Okta gak kuat bangun dia. Entah itu keberatan badan atau keberatan dosa, gak tahu, wallahu a'lam. Itu gimana Ustaz? Nah, kejar Lailatul Qadar. Ada satu malam kata Nabi, pada malam-malam ganjil bisa 21, 23, 25, 27 atau 29. Itu sirnya Allah, rahasia Allah. Kenapa demikian? Agar supaya malam Ramadannya, Hijriahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat itu di malam-malam ganjil, kenapa itu menjadi rahasia Allah? Supaya kita selalu terjaga untuk selalu beribadah. Kalau kita dikasih malam 27-2, nanti malam 25-23 udah pada nganggur semua. Karena udah ketahuan malam 27. Ini sengaja Allah menjadi sirnya Allah, supaya kenapa?
supaya kita giat. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah kalau di malam-malam ganjil mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa mengencangkannya? Dia harus semangat. Itu ibaratnya seperti itu, diilustrasikan seperti mengikat ikat pinggang kita tambah kenceng supaya nggak melorot ibadahnya. Kalau kita kan makin lama makin kendor. Masjid aja safnya makin maju, bukan maju makin hebat, majunya safnya makin sedikit. Apalagi kalau pakai tarawih 20 rakaat pada kabur semua. Ya. Nah, tapi Masjidil Haram sama Masjid Nabawi sekarang mau didiskon. Jadi Muhammadiyah jadi 10 rakaat. Muhammadiyah Sekarang 10 rakaat di Mekah dan di Madinah. Terakhir itu disampaikan oleh Imam Besar Masjidil Haram di Mekah. Pertama kali awalnya adalah dinamakan kita untuk dimulai sholat tarawih pertama. Imam besarnya Imam Sudais itu mengasih maklumat. Nah, jarang banget kalau Masjidil Haram mikrofonnya dikasih maklumat, nggak ada. Bahkan Idul Fitri aja dia cuma hanya takbir 3 kali doang dikasih, nggak ada beritahu bahwa ada yang namanya berikut ini ada pakai announcer, pakai MC, nggak ada. Jadi sekali doang pada saat awal Ramadan, itu pada saat Imam Sudais menyatakan pada malam ini kita melaksanakan tarawih pertama. Cuma dia tarawih pertama enaknya apa? 1 juz. Jadi kalau kita kuat-kuatin dengkul kita, 1 juz itu memakan kita mulai dari setengah 9 sampai jam 10 malam baru bubar. Kalau dulu 20 rakaat setengah 12 baru bubar. Jadi didiskon semenjak Covid. Nah, jadi 10. Tambah witir 3. Nah, kalau kita kan 8 tambah 3 11. Muhammadiyah berapa sih? 10. 11. Ya 8 tambah 3. Nah, iya. NU 20 tambah 3 23. Mana aja suka baik semua. Tambah banyak tambah baik. Ya. Nah, itu adalah apa Pak Ustaz? Itu adalah suatu malam kalau kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Tanazzalul malaikah. Allah turunkan malaikat dari bumi. Untuk ngapain? Mengaminkan doa-doa kita. Jadi kalau kita i'tikaf nanti malam-malam ganjil itu, jangan numpang tidur doang di masjid, bawa bantal, bawa selimut, tapi kita bawa Quran, bawa kitab zikir kita. Kita di sana bukan numpang tidur, tetapi kita berzikir kita. Jangan sampai malaikat turun kita lagi ngorok di masjid. Emang i'tikaf tapi ngorok, beda kelasnya. Ya. Nah itulah jangan sampai. Kenapa? Rugi. Kita nggak akan temukan, belum tentu Ramadan tahun besok kita ketemu lagi. Karena Ramadan ini akan disimpan beserta pahalanya, disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu lagi Ramadan baru lagi di tahun yang baru lagi. Jadi belum tentu, makanya kita isi Ramadan ini dengan full ibadah. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain, full ibadah. Mancing pun boleh, mancing Ustaz, boleh, tapi sambil zikir subhanallah walhamdulillah gitu. Boleh kita sambil mancing, ya, mancing ikan ya, bukan mancing cewek, ikan, ya, itu boleh kita sambil zikir, ya. Sekarang kalau kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, belum tentu kita tahun besok kita ketemu lagi, nggak ada jaminan. Ya kan? Itu adalah rahasia Allah. Gak bisa kita menghindar yang namanya kematian. Kalau udah ditulis sama Allah, ya sudah waktunya sudah habis, ya udah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa kita dahuluin, gak bisa kita akhirnya bisa negosiasi sama malaikat maut. Gak bisa. Biar kita jagoan juga untuk negosiasi, gak bisa sama malaikat maut. Ya malaikat maut, belakangan gue mau matinya. Gak bisa. Ya malaikat maut akhirni ila ajalin qarib. Ya malaikat maut tolong akhirkan ajal gue nih. Jangan sekarang lo ambil. Gue belum sempat kawin lagi.
Nah, itu nggak bisa kita negosiasi dengan malaikat. Kenapa demikian? Karena sudah ada catatan. Yang punya nyawa itu Allah yang punya, bukan kita. Sekalipun kita punya pasangan suami istri, bukan suaminya yang berhak, bukan istrinya yang berhak. Kita punya anak, bukan anak yang berhak, tapi Allah nyawanya yang punya, bukan kita yang punya nyawa. Bapak Ibu sekalian, kelebihan kita mendapatkan Lailatul Qadar, hidup kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Jadi ilmu kita bertambah baik, kita punya harta bertambah barokah, tambah banyak. Itu namanya barokah. Kata ulama mengatakan ma ba'dal barokah syai', tidak ada yang lebih tinggi daripada berkah. Jadi jangan bilangnya ya Allah itu minta rezeki yang banyak, jangan. Minta rezeki yang barokah. Itu yang paling bagus. Kenapa demikian? Barokah ziyadatul khair, kita manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'ulin nas. Paling baik manusia adalah paling bermanfaat buat orang lain. Itu berkah. Misalnya hadirnya kita di sini menjadi barokah buat semuanya. Nah, tuan rumah di sini luar biasa pahalanya, udah nggak bisa terhitung. Bisa menghadirkan semua yang berpuasa, dikasih makan, dikasih minum, dikasih senyuman, yang luar biasa. Itu pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Enteng jodoh. Insya Allah enteng jodoh ya. Mudah-mudahan insya Allah. Pokoknya Ustadz mah doain aja yang terbaik ya. Tinggal undang Ustadz doang udah gampang. Ini berat banget. Berat itu badannya dia, tak berat dosanya dia. Karena dia gak kuat banget. Jadi buat apa kita sekarang bulan Ramadan kita isi taubat? Kita harus banyak taubat. Ya, ini karena kenapa? Taubat ini masih bisa dibuka pintu taubat selama sebelum sampai nyawa kita di tenggorokan. Jadi kalau udah sakaratul maut, pintu taubat udah tertutup. Jadi sekarang kita umur kita udah 50-an. Otomatis gimana Ustaz? Yang lebih banyak adalah yang udah lewat daripada yang ke depan deh. Kalau sekarang kita masih juga nggak mau taubat, mau kapan lagi? Umur 60 udah godek, 50 oleng, 70 udah kagak bisa bangun. Udah mau ngapain lagi? Kalau kita nggak taubat, kita kudu taubat. Taubat di mana saja boleh. Bagaimana? Oh, bagaimana caranya taubat? Syarat taubat adalah kita menyesali segala perbuatan yang kita perbuat dan kita tidak akan mengulangi selama-lamanya. Itu pertama. Kedua, banyakin istighfar. Kita bengong istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Itu kita perbanyak zikir kita. Kemudian yang ketiga, kita harus sholat taubat. Sholat taubat kapan Ustaz bagusnya? Sholat tengah malam, habis tahajud kita ambil taubat. Itu paling bagus. Apalagi kita menjelang sahur. Sebelum sahur jangan kucek-kucek mata langsung makan aja. Tapi kita sholat tahajud dan sholat taubat. Kemudian kita zikir. Antara yang namanya itu sahur kemudian kepada azan subuh, itu yang paling terbaik kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sepertiga malam menjelang azan subuh itu paling terbagus kita istighfar. Maka kita jangan tarik selimut. Masalahnya kita tarik selimut, bangun juga cuma hanya kenceng doang. Kita nggak ngambil ujung sama sekali. Harusnya kita ngambil ujung. Disitulah. Makanya kata baginda Rasulullah, itu yang paling berat itu adalah tahajud. Kita harus pintar-pintar mengambil ibadah. Mana ibadah yang paling banyak pahalanya? Satu, sholat duha. Itu menjadi zikir kita. Kedua, wirid kita. Kemudian juga adalah sholat tahajud. Itu bisa kita ambil. Karena itu luar biasa pahalanya di samping sholat-sholat wajib. Ya, kalau wajib udah pasti. Kemudian mana lagi? Qobliyah subuh itu juga bagus besar karena kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu dunia beserta isinya kita mendapatkannya. Bayangin dunia beserta yang kita kejar-kejar, kita cuma sholat qobliyah subuh aja udah dapetin dunia beserta isi-isinya.
Tuh bayangin. Kemudian mana lagi? Qobliyah dan ba'diyah zuhur. Itu juga bagus. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang memang kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ibu bapak sekalian, kiranya kita bisa mengambil hikmah apa yang menjadi keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, sambil kita menunggu beduk, kita ada kultum ini ya, sambil menunggu beduk biar ada manfaatnya. Apa pekerjaan amalan yang dicintai Allah? Apa Cur? Amalan yang dicintai Allah apa saja? As-sholatu fi waktiha. Sholat itu pada awal waktu. Itu yang paling dicintai Allah dan dicintai baginda. Jangan kita mentakhirkan sholat kita 5 waktu. Zuhur nih, Ustaz sampai jam 2, jam 3 juga setengah 3 masih ada. Jangan. Tapi kita di awal waktu. Hayalah sholat. Langsung kita bergegas, lagi rapat, lagi nulis, lagi berdagang, lagi ngitung duit, stop, sholat dulu. Itu panggilan Allah. Karena panggilan Allah cuma 3, nggak banyak. Yang pertama adalah panggilan sholat, hayya ala sholat, kita harus bergegas. Kemudian kedua panggilan haji dan panggilan umroh, kita harus tunaikan. Nggak boleh kita sama sekali mengabaikan. Itu adalah panggilan Allah, haji dan umroh. Kemudian yang ketiga adalah panggilan kematian. Itu nggak bisa kita hindar, semua pasti akan mati. Cuma 3 doang panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kita jangan sia-siain. Jadi yang paling pertama adalah as-sholatu fi waktiha, sholat pada awal waktu. Itu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, yang harus jamin, yang harus peduli adalah kita, anak-anak. Jasa orang tua, dia menghadirkan kita di dunia yang luar biasa. Kalau sudah meninggal dunia, kita kirimin doa, kita kirimkan pahala sedekah buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apa saja yang ikut namanya amal jariah, niatnya untuk orang tua kita, itu Masya Allah luar biasa. Ya, jadi jangan lupa birrul walidain, apalagi pada saat bulan puasa kayak gini momentumnya, apalagi ada Idul Fitri, itu yang paling baik, yang paling bagus. Kita basahin semua orang tua kita, kita buat senang orang tua. Itu adalah bagian ridallah fi ridal walidain. Ya, kemudian yang ketiga, apa yang disenangin lagi? Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ibu-ibu berjuang juga Ustaz, berjuang meskipun nggak jadi duit, di dapur doang, asap. Ya, ngapain Ustaz? Kalau kita jalanin, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami, ngurusin anak, apabila kita berharap lillahi ta'ala dengan ikhlas kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga, insya Allah yang namanya jihad dapat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mencari nafkah, bapak-bapak juga sama, berdagang itu juga jihad fisabilillah sama. Jadi itu yang paling terbaik. Yang terakhir apa? Sedekah. Itu juga pahala yang paling disenangi oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebentar lagi kita berdoa. Ya, mari kita sama-sama kita berdoa dengan kalimat buka puasa. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma